Ya, Brother Ryan, wah, Bang Kadri, sebenarnya sih kami ini aksi ini enggak, pasti dalam hati kecil Ryan dan Bang Kadri pasti sebenarnya ada rasa eh, bangga sebenarnya, ada asosiasi yang benar-benar memperjuangkan pencipta lagu, pencipta lagu, hanya pencipta lagu, dan yang sampai sampai hari ini bisa menimbulkan kehebohan, ya kita nggak bilang kegaduhan tapi kehebohan, sehingga akhirnya membuat reaksi dan ada yang pro ada yang kontra. Harusnya ini semua kita bisa menjadi satu satu gerbong yang sama, bahwa perjuangan untuk perjuangan hak cipta para pencipta lagu ini adalah didorong, dimulai dengan niatan yang tulus dari kawan-kawan, dari Badai, dari Mas Aribias, bukan karena mungkin karena keinginan pribadi, bukan karena keinginan pribadinya Ahmad, bukan karena keinginan pribadinya kami, tapi karena melihat seperti yang tadi Badai sampaikan, ada hampir setiap hari kita bertemu dengan pencipta lagu yang punya hal yang sama, nasib yang kurang beruntung, tidak seperti kami yang ada di sini. Mungkin yang ada di sini masih punya kesempatan bisa naik kendaraan, bisa sampai di sini, tapi masih banyak di luar sana yang melihat karya mereka dinyanyikan, tapi mereka sendiri tidak mampu untuk hidup hari kehariannya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, karena ada kehebohan ini. Tadi saya melihat ada ahli warisnya dari Dedi Dores, dari Calvin Flores, itu selama ini dia tidak bisa mendapatkan haknya karena kehebohan ini. Kemarin dia dapat lumayan dia. Mungkin karena kita melihat, mungkin LMK mungkin takut kali ya, karena ada kehebohan-kehebohan ini akhirnya akan menyasar ke sana. Tapi perjuangan ini kan selalu, kalau saya melihat, selalu ada arahnya. Tapi arah mungkin kita ini masih belok-belok dulu. Kita mungkin bisa dimulai dengan Aribias, dengan kasus yang lain. Harusnya kita memberi apresiasi yang luar biasa buat Bang Minola dan Aribias, karena baru kali ini sebenarnya perjuangannya akhirnya orang terbuka, orang akhirnya membicarakan hak karya cipta, sehingga akhirnya ketika disampaikan di media sosial, orang yang tidak paham hak cipta, orang yang tidak pernah ngomongin tentang karya lagu, sekarang mulai banyak komentar. Akhirnya ya udah, akhirnya semua mulai belajar. Akhirnya ada yang niat sampai buka undang-undang, buka pasal-pasal segala macam. Dan Aribias ini juga melakukan sebuah konsekuensi yang luar biasa, karena yang dihadapin adalah fans yang sangat fanatik. Dan apalagi kemarin Ahmad Dhani juga menyampaikan kepada penyanyi yang juga fenomenal juga, Ariel Noah, yang punya fans yang hampir setiap hari kami itu juga dibully. Setiap hari kami juga Instagramnya selalu ada aja yang netizen, fans mereka itu yang membuli Instagram masing-masing dari anggota aksi. Apakah ini sesuatu yang tidak ada tidak ada koinsiden? Enggak, ini semua memang udah ditetapkan sama yang pengatur, Tuhan yang Maha Kuasa. Harus ada peristiwa ini supaya memang akhirnya membuka mata semua orang, akhirnya paham tentang hak cipta. Tapi kembali lagi saya kepada Bang Kadri, kenapa sih undang-undang hak cipta digunakan untuk apa? Adalah untuk melindungi pencipta lagu, bukan untuk melindungi yang lain. Bukan tidak ada keleluasaan di situ ketika ada seperti yang tadi Bang Kadri sampaikan, berpuluh-puluh tahun penyanyi itu nyanyikan lagu nggak perlu izin, nggak apa-apa. Itulah kebiasaan yang salah. Karena itulah aksi ada di sini, aksi bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain ingin merubah kebiasaan itu. Mulai sekarang penyanyi, pengguna lagu harus izin. Entah izin itu nanti akan bisa memberikan bisa memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung, ya itu urusan yang lain. Tapi yang pasti yang kami perjuangkan aksi itu adalah semua izin. Dengan izin ada kompensasi, benar nggak? Ketika ada kompensasi, pencipta lagu pasti akan ada haknya. Apakah mau melewati cara yang kami perjuangkan sekarang, direct license? Itu adalah bagian dari perjuangan. Amanah dari perjuangan, amanah yang ada disampaikan di Undang-Undang Hak Cipta. Kita hanya cuman berpatokan pada pasal 9 saja ya Bang ya. Harus ada izin. Cuman itu aja. Kalau nanti urusan yang lain ada pasal 23 ayat 5, kita tidak perlu berdebat kusir tentang itu, karena intinya adalah satu, penyanyi harus izin. Tapi kenapa untuk meminta izin aja susah? Meminta izin aja sampai harus melakukan uji materi ke MK.
Kenapa hanya untuk meminta izin aja harus menggugat ke MK? Yang katanya hanya bertanya ke MK. Nggak ada yang namanya bertanya ke MK. Kalau udah mengajukan gugatan ke MK itu namanya menggugat. Mengajukan uji materi itu namanya menggugat. Dan itu yang kita tahu, harusnya kami yang menggugat. Harusnya kami yang bertanyakan tentang pasal 23 ayat 5, pasal 87, pasal 89. Harusnya kami yang menggugat, harusnya aksi. Tapi karena kita memiliki Ahmad Dhani yang sekarang menjadi anggota DPR, ada di Komisi 10, yang sudah membuka pintu, sudah membuka wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, sehingga kami tahan dulu. Uji gugatan ke MK kita nggak usah kita lakukan. Sampai segitunya, karena kami melihat ada kesempatan yang lain untuk melakukan revisi. Tapi tiba-tiba ternyata kawan-kawan visi, ya saya langsung sebutin aja kawan-kawan visi yang mungkin mungkin pemahaman akan perjuangan dari kawan-kawan pencipta lagu ini dianggap sesuatu yang negatif, mendapat respon yang negatif, sehingga akhirnya kita melihat sangat terburu-buru sekali untuk melakukan uji materi ke MK. Dan akhirnya kita merasa kok begitu ya. Nah, oleh karena itulah statement-statement yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, sampaikan oleh statement-statement oleh teman-teman yang lain di aksi Badai, saya maupun Adi Bias, seolah-olah sebenarnya menyayangkan kenapa harus mereka yang mengajukan gugatan itu ke MK. Harusnya kami. Tapi oke lah, sekarang kami sedang melakukan melalui proses ini, kita sudah menjalani diskusi untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sebelum Lebaran kemarin kami sudah bertemu dengan Balik DPR untuk membahas pasal-pasal apa aja yang kami usulkan untuk membuat supaya lebih stated lagi Bang Kadri ya, supaya tidak ada misinterpretasi, karena ada dualisme pemikiran yang selama ini ada, yaitu dualisme mungkin mazhab yang Mas Kadri percayai dan yakini, dan ada yang kita yakinin pemikiran atas pasal-pasal yang ada Undang-Undang Cipta itu. Tapi mudah-mudahan saya sepakat dengan Ryan, kenapa kita harus berantem dengan penyanyi? Tidak memang, tapi memang ini harus ada karena memang bukan karena ketidaksengajaan, tapi memang ini udah diatur sama yang di atas supaya ada terjadi ini, supaya kita akan menjadi tata kelola yang baik lagi, sistem royalti yang lebih baik lagi, supaya pencipta lagu lebih sejahtera dan lebih makmur, dan kehidupannya akan lebih baik ke depannya. Benar. Jadi begini, saya mau ngasih komentar. Jadi begini, penyanyi itu Ryan, gayanya udah kayak penjajah. Enggak gini. Kayak penjajah. Ari Bias mau ketemu Agnes, nggak ditemuin. Jadi Ari Bias mau ketemu Agnes nggak ditemuin. Berarti Agnes itu tidak mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya kan? Ya, apalagi dibilang we are not friends katanya. Jadi ini gambaran aja kenapa kita akhirnya mendukung karena begini seandainya Agnes waktu itu ketemu Ryan, ini tadi kan melanggar sila ketiga ya, ketika disomasi sama Ari Bias tidak diindahkan, berarti melanggar sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dia tidak mengabaikan hukum. Lalu tidak bayar, udah itu melanggar sila kelima, keadilan sosial. Pokoknya saya lupa, hampir semua sila itu tidak diamalkan semua. Saya mau ngasih tahu ke Ryan bahwa saya bukan orang yang wise, saya adalah orang yang radikal. Jadi dalam mengatasi sesuatu, saya menggunakan cara-cara yang radikal. Beta juga sama. Nah, salam dulu. kita sepakat untuk tidak wise.